Yo, what's up guys? Come back to my channel, Sasaki Haise from Street Plus. Ya, pada hari ini gue mengucapkan sebelumnya mohon maaf ya, karena uh, yang tadinya untuk postingan gue itu sering ya, mungkin bisa 3 kali seminggu, ini sekarang 1 minggu sekali ya, karena terlebih lagi untuk postingan sendiri. Ini kan gue masih YouTuber awal ya, Yeah, boy. dan semua pengerjaan gue lakukan semuanya sendiri, baik tag shoot dari video dan juga editing dan bla 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 lah ya Sana all. istilahnya. Jadi untuk yang namanya ngetag itu agak jarang untuk minggu-minggu ini, karena emang untuk apa namanya sesi kepadatan gue pada bukan minggu sih ya, lebih ke bulan-bulan belakangan ini tuh padat banget gitu. Jadi untuk malam harinya itu gue ada sesi live streaming ya, sebagai apa namanya admin online, dan juga di siang harinya itu jadwal gue udah padat banget gitu. Nah, maka itu untuk itu gue mohon maaf sekali lagi ya, kalau memang video gue akan tayang itu mungkin seminggu sekali gitu. Gue usahakan mungkin bisa naik lagi ya, seperti kemarin-kemarin, mungkin 2 minggu sekali atau ya 3 minggu sekali. Sorry. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, seperti awalnya gitu ya. Untuk pembahasan pada hari ini tuh gue lebih akan membahas tentang yang namanya ejekan atau bulian ya. Salah satunya mungkin kalimat anak mami. Kenapa gue bahas anak mami? Karena ini adalah hal yang relate, yang pernah terjadi pada gue ya waktu SD gitu ya. Dan mungkin juga ada yang relate masalah ejekan dari anak mami ya, atau mungkin ejekan bulian lainnya gitu. No! No! Tapi kalau untuk saat ini gue akan membahas tentang ejekan atau bulian anak mami ya. Jadi waktu SD itu ada satu-satunya orang yang pernah bilang atau ngejek gue itu dengan kalimat bulian anak mami ya. What? Oh! Ew! Dan yang cukup kontradiksi itu satu orang itu adalah satu orang yang sebenarnya gue suka juga gitu. Jadi kalau boleh dibilang, istilah katanya tuh waktu SD kan kayak cinta-cinta monyet gitu lah ya, seneng-seneng aja gitu. Dan nggak pernah gue berusaha untuk bilang langsung ke orangnya, karena ya jujur nih, si orang ini, si cewek ini maksudnya, berada statusnya itu kalangan yang cukup tinggi ya dibanding gue ya. Mungkin pada saat itu, karena kan pada saat itu gue nggak tahu kalau ternyata ya status gue rendah itu ya memang karena di pembahasan video sebelumnya ya, itu nggak perlu dibahas lagi ya. Jadi tuh singkat cerita, kepindahan dari si cewek ini tuh pas di pertengahan mau kelulusan SD. Jadi kira-kira kelas 3 ya itu. Nah pas di kelas 3 itu, dan juga untuk perawakannya sih ya, emang tipikalnya agak tomboy, dan kalau boleh dibilang putih sih nggak putih banget, cuman emang termasuk cakep ya. Yeah, boy. Ya wajar ya, anak orang kaya istilahnya ya. Jadi itu sempet ya, gue itu sempet nulis satu surat buat dia, tapi gue nggak berani buat ngasihnya karena seperti yang tadi gue bilang ya. Dan singkat cerita itu waktu temen gue ada yang mau alasan minjem buku, memang awalnya mau minjem buku, tapi dia nemu
secari kertas gue gitu, dan bodohnya gue main asal bilang ya udah ambil aja gitu bukunya. Akhirnya dia malah ngambil secari kertasnya dan dibaca dan diumbar-umbar ke yang lainnya gitu. Dan satu sisi mungkin karena masih kecil ya, di satu sisi itu gua mungkin malu dan campur kesel ya, dan yang namanya bocah akhirnya malah nangis. Ya singkat cerita ya bla 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 gitu, akhirnya kayak si cewek ini berusaha nenangin atau gimana, udah nggak usah nangis, dan gue beralih ke topik yang lainnya nangisnya. Jadi ya nangis bocil lah gitu ya. Jadi gue nggak mau malu kalau istilahnya tuh gue nangis karena si cewek ini gitu. Nah terus singkat cerita juga, awal mula gue dibilang anak mami ini pas di kelas selanjutnya, yaitu adalah kelas 4. Karena di kelas 4 sampai kelas 6 ya, kelulusan itu gue berturut-turut jadi ketua kelas ya. Seingat gue. Nah di situ tuh gua sempat berdebat di kelas 4 ya kalau nggak salah sama dia, perihal masalah A few moments later. masalah tugas. Jadi gua tuh kalau tugas ya kalau udah on time ya harus dikumpulin. Gua nggak mau tahu maupun itu anak-anak ada yang belum selesai atau apa, dan itu kebetulan kan gurunya ada di ruang guru, gue mau nganterin tugasnya gitulah ya. Emang dari dulu tipikal gue seperti itu gitu, jadi nggak ada yang namanya tuh injury time atau waktu tambahan gitu loh. Nah di situ tuh dia kesel dan ya bla 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 gitu ya, pokoknya dari hasil kekesalan itu keluar kalimat dari mulut dia tuh, anak mami. Nah di situ gue sontak satu sisi kesel ya, tapi satu sisi gue juga mikir ya benar juga, toh juga ya gimana ya, karena jujur nih, karena dulu gue emang nggak pernah jajan ya, sekalinya jajan ya sesekali doang ya, lebih banyak nggak jajan. Jadi setiap yang namanya istirahat itu ibu gue selalu nyempetin ya, mengusahakan untuk bawain bekal ya, meskipun bekal ala kadarnya. Mungkin karena hal itu ya, jadi setiap kali orang tua gue tuh setiap hari itu datang ke sekolah, jadi gue dikatain anak mami sama si cewek itu. Nah tapi ya awalnya sih ya memang ada perasaan kesel ya, cuman pas sampai di titik ini dimana gue tahu keadaan gue yang sebenarnya, jati diri gue yang sebenarnya, atau mungkin juga karena otak cowok itu rata-rata emang bego ya kalau boleh dibilang, buat menerima hal-hal yang tersirat gitu. Oh! Ew, dude! What the fuck? Jadi istilahnya tuh cowok itu tipikalnya harus langsung dibek gitu, harus ditunjuk dulu, harus bener-bener ditonjok baru paham gitu. Nah jadi pas akhirnya ya tau lah ya, di pembahasan gue yang sebelumnya perihal jati diri gue seperti apa. Nah di situ gue baru memahami arti kata anak mami yang diejekin sama si cewek itu yang gue suka itu loh. Dan dari sudut pandang gue ternyata oh mungkin ejekan itu keluar atau bulian itu keluar sebenarnya nggak semata-mata buat ngebully, tapi lebih ke representasinya dia aja yang berkebalikan gitu loh. Karena jujur pas gue inget lagi itu dulu juga gue pernah dengar dari cerita teman gue yang cowok yang sempat deket sama si cewek ini. Dia bilang tuh katanya pola asuh dari si cewek ini tuh cukup keras dari orang tuanya, dimana orang tuanya kalau maunya A ya si cewek ini, si anaknya itu harus A gitu loh. Dan pernah juga gue dengar itu dari cara pola asuhnya itu nggak segan-segan buat yang namanya mukul dengan ya apapun itu, entah barang entah apalah gitu. Yang gue dengar mungkin dari hal itulah ya, istilah katanya
si cewek itu meskipun kaya dan berada, tapi dia kayak merasa nggak dihargai atau nggak diterima gitu. Jadi ya memang kalau kelihatan di rumah ya, waktu itu memang sempet pas ulang tahun itu gue lihat ekspresi dia di rumah sama ekspresi dia di luar rumah itu beda. Jadi kok di rumah kayak bener-bener ada kekangan keras gitu loh, sedangkan kalau dia udah di luar atau di sekolah itu kayak ada aura bebas yang terpancar dari diri dia gitu loh, kayak ada kegembiraan ya. Mungkin karena dulu gue masih kecil dan mungkin memang gue terlalu bodoh gitu ya dulu buat menanggapi hal-hal seperti itu. Jadi ya agak sedikit jadi pertentangan ya, karena satu sisi sebenarnya gue suka, tapi karena perdebatan itu gue juga apa sih ini orang tentang orang kaya gitu loh. Karena untuk basically status nilai itu kalau bersaing gue memang bisa bersaing, meskipun dalam nilai di bahasa Inggris itu jujur nih dulu gue amat sangat anjlok ya, nggak anjlok banget lah, masih dapet lah 6 ya, nggak sampai 1 atau 3 gitu ya, nggak. Stop it. Get some help. Cuman untuk di beberapa keadaan kayak waktu itu sih pas kelas berapa itu ya, kelas 5 kalau nggak salah ya, itu keadaan dia lagi sakit atau gimana, gue sebenarnya ngeliat, gue mau nolong tapi lebih ke pihak ketiga gitu loh. Yeah, boy. Jadi gue lebih langsung ngomong ke guru kalau ada yang sakit dan ini gitu. Jadi ya karena jujur emang pada saat itu gue sebel, tapi gue satu sisi juga dia cakep dan gue suka juga ya, you know lah ya gitu. Oh! Ew, dude! What the fuck? Jadi ya sebisa mungkin tuh kita seharusnya ya dari pembelajaran ini ya, dari experience gue ini, melihat sebuah ejekan atau bulian dari perkataan seseorang itu dari sudut pandang yang lain. Karena bisa jadi dari bulian itu ada representasi yang berkebalikan ya dari orang yang membuli ataupun yang mengejek gitu. Dan gue baru paham hal itu sekarang gitu loh. Ya mungkin untuk si cewek atau si temen gue ini, gue gak bakal ngepost untuk namanya di video gue langsung berbicara ini ya, tapi gue bakal nge-tag ya di judul, lebih ke judul nantinya. Damn! Jadi ya mungkin itu aja ya. Atau mungkin dari kalian ada juga yang pernah dibully dengan kalimat-kalimat lain, kecuali kalimat-kalimat kotor ya, atau kalimat-kalimat hujatan ya, seperti ya kalian tahu lah ya, gue nggak bisa menyebutkan di sini karena takutnya nanti gelar kuning ya. Kalau dari ejekan-ejekan atau bulian yang mendasar kayak anak mami, terus anak manja atau apa, nah itu mungkin kalian bisa melihat dari representasi yang berkebalikan dari si pengejek itu, karena bisa jadi mereka memang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu loh dibanding dengan kita. Padahal jika kita lihat satu sama lain sebenarnya ada kesamaan dari diri kita, mungkin hanya real time-nya saja yang berbeda gitu. Kayak mungkin dia keadaannya waktu SD ya ngatain gue seperti itu, dan mungkin gue keadaannya tahu kalau kita sebenarnya itu sama ya. Di real time pada saat gue udah mulai tahu jati diri gue gitu loh. Mungkin segitu aja yang mau gue sampaikan pada pembahasan di sore hari ini ya, karena gue nge-tag itu di sore hari ya untuk video ini. A few moments later. Bagi kalian yang baru banget bergabung, gue mohon untuk klik like, share, dan komen. Dan juga kalian bisa klik subscribe serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik tentang pembahasan gue yang pastinya ada di Sasaki Haise from Story Plus. Oke, see you the next video. Ciao.